gitu ya. Bagaimana dengan sang pencipta Allah yang maha kaya, pencipta alam semesta ini? Kita kalau sedang merasakan nikmat bu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa memberikan tambahannya hanya Allah. Kesehatan, keturunan, kebahagiaan, keselamatan dan seterusnya. Kalau kita lagi ada musibah, ada ujian, ada gangguan, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan keluar hanya Allah. Kita sudah bahas syarat pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibu tidak ikhlas, sedikit aja ada indikasi dunia karena ingin dipuji oleh orang ya, atau hanya karena ingin mengejar jabatan atau hanya karena bayaran, semua itu nanti akan jauh dari ikhlas dan tidak akan diterima doanya. Ya, seperti ada orang berdoa hanya karena dibayar misalnya, atau ada orang berdoa hanya karena supaya dipuji oleh orang lain, semua itu berarti bertolak belakang dengan ikhlas dan sudah panjang lebar kita jelaskan dalil-dalilnya. Jadi semua ibadah ibu wajib hukumnya, bukan pilihan untuk ikhlas. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW dalam bab jihad. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ingin berperang karena Allah? Saya memang ingin mengejar pahalanya, ingin supaya mati syahid, masuk surga, tapi diikuti dengan keinginan popularitas. Sedikit ada keinginan supaya dikatakan pahlawan, kesatria, dapat pahala enggak? Kata Nabi SAW, tidak ada. 3 kali orang itu tanya, 3 kali juga Nabi bilang tidak ada. Jadi jangan sampai justru ibadah-ibadah kita tertolak atau tidak akan memberatkan timbangan amal pada hari kiamat sehingga masuk surga hanya karena ingin pujian manusia. Dan sudah saya bahasakan, pujian manusia hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat, kamu alim, kamu soleh, apa yang kita dapat? Sama sekali. Pujian manusia tidak mengenyangkan perut kita, tidak menambah kita tambah pintar atau tambah kaya, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu kita harus memberhentikan secara totalitas mengejar pujian-pujian manusia ini. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan dalilnya. Di syarat pertama diterimanya doa. Dan syarat kedua juga sudah kita jelaskan, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam tata cara berdoanya. Jadi nggak boleh kita berdoa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti banyak orang berdoa pada orang mati, kuburan yang dikeramatkan misalnya, atau dia bertawasul dengan orang-orang mati. Ya, sementara memang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, atau minta kepada dewa-dewa, penjaga gua, apalah istilahnya gitu ya, atau bintang-bintang. Semua itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita memaksimalkan waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah. Kemudian juga sepertiga malam kalau hujan lagi turun, ya, minta didoakan oleh kedua orang tua kalaupun masih hidup. Kalau ayah sudah meninggal, saudara-saudara ayah atau paman dari ayah itu pengganti ayah, dan saudari-saudari ibu itu dari ibu kalau ibu sudah meninggal. Nah, itu semua bisa kita jadikan sebagai salah satu upaya agar doa-doa kita juga dimudahkan dan diterima. Atau kita bertemu dengan orang-orang soleh dan soleha, kita mengatakan tolong doain saya, itu ya. Itu juga dibolehkan selama mereka masih hidup. Itu juga sudah panjang lebar kita jelaskan semuanya. Kemudian syarat ketiga juga sudah kita jelaskan, yaitu percaya dan yakin dikabulkan oleh Allah. Salah satu sebab tertolaknya doa, kalau ibu berdoa, Allah kasih nggak ya? Allah dengar nggak ya? Itu nggak diterima. Harus penuh dengan keyakinan dalam hatinya kalau Allah mendengar dan akan memberikan, bersangka baik. Yang penting ibu jangan minta sesuatu yang haram, ya. Minta sesuatu yang baik, maka Allah pasti akan berikan. Dan sudah kami sampaikan hadis Nabi SAW, tidak ada seorang pun muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali Allah kabulkan, hanya melalui 3 tahapan. Bisa diberikan langsung di saat itu, atau Allah hilangkan keburukan yang bisa menimpa dia, musibah misalnya, atau Allah simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat nanti. Mungkin bahasan doa ini sederhana dan kita sudah sangat familiar dengan doa. Cuma permasalahannya, ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, sangat sedikit kita mau memaksimalkan doa ini. Padahal ini gratis. Kalau seandainya seseorang di antara kita diundang oleh presiden misalnya, kemudian dikatakan setiap hari Senin Anda boleh datang ke Istana Merdeka dan apa yang Anda minta saya kasih, misal seminggu sekali, saya yakin kita tidak akan sia-siakan waktu itu.
kita akan selalu berpakaian yang terbaik, kita akan sampaikan kepada presiden hajat kita terbaik. Ya, walaupun sebenarnya ada keterbatasan karena manusia tidak semuanya bisa dia berikan gitu ya. Bagaimana dengan Sang Pencipta Allah yang Maha Kaya, pencipta alam semesta ini? Kita kalau sedang merasakan nikmat Bu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa memberikan tambahannya hanya Allah. Kesehatan, keturunan, kebahagiaan, keselamatan dan seterusnya. Kalau kita lagi ada musibah, ada ujian, ada gangguan, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan keluar hanya Allah. Jadi kenapa kita tidak maksimalkan ini? Sudah kami sampaikan juga, saya ingatkan, saya tidak akan pernah jenuh untuk menyampaikan, ibu berdoa, minta agar nikmat dipertahankan lebih afdal daripada musibah sudah datang baru kita minta jalan keluar. Gak ada alasan untuk tidak berdoa. Ibu lagi sehat sekarang, ibu minta agar dipertahankan kesehatan tersebut. Justru itu kata kunci, kalau ibu lagi ada masalah, ibu mau doanya diijabah sama Allah, justru sekarang di saat lagi lapang berdoa. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian. Pada saat kalian sedang lapang, lagi sehat, lagi nggak ada masalah, selalu berdoa, maka dia akan mengenali kalian di saat kalian sedang sempit. Itu salah satu sebab doa diterima segera kalau kita lagi diganggu orang, kita lagi penyakit, ada bangkrut usaha, terlilit utang. Justru itu akan sangat mudah diterima di saat kita sedang lapang, kita berdoa. Juga sudah saya sampaikan, apa saja kebaikan yang sudah orang lakukan, ibu bisa dengan doa meraih pahala yang sama. Kalau masih ingat saya, misalnya ibu lewatin masjid, bagus nih. Jangan cuma sekedar, oh bagus masjidnya. Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Ibu pada saat itu berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, sebagaimana engkau mudahkan pendiri masjid ini, membangunnya dan dia meraih pahala begitu besar dari orang sholat 5 waktu, dari seorang sholat Jumat. Kalau engkau mudahkan buat aku, berikan aku kesempatan yang sama. Maka dengan itu bisa pahalanya sama. Lihat pesantren, rumah anak yatim, semua kegiatan-kegiatan kebaikan, maka kita bisa niatkan untuk itu. Ya, atau misalnya ibu ada temannya di majelis taklim hafidz Quran misalnya, atau salihah banget, bisa dengan ibu berdoa mengatakan, ya Allah sebagaimana engkau berikan dia, berikan juga aku kesolehan tersebut misalnya. Itu kita bisa dapat pahala. Jadi doa ini sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan. Selalu berdoa rutin. Hilangkan kebiasaan Bu, mau berdoa kalau ada ujian saja. Nanti kalau sudah sakit baru berdoa. Nanti kalau sudah ada masalah baru berdoa. Baru sholat tahajud, baru umroh, baru segala macam. Justru pada saat kita sedang lapang, itu adalah peluang besar untuk kita berdoa. Malah kita bisa lebih santai berdoanya, bisa lebih lama, bisa setiap saat, di mobil bisa berdoa, di pesawat bisa berdoa, di kamar tidur bisa berdoa, di ruang tamu bisa berdoa, setiap saat bisa berdoa. Kita masuk sekarang Bu ke syarat keempat diterimanya doa. Ini materi kita hari ini di halaman 36, yaitu menghadirkan hati sewaktu berdoa dan khusyuk. Penuh keinginan akan ganjaran pahala dari Allah dan disertai rasa takut kepada azabnya. Ini syarat keempat. Jadi hadir hatinya. Jadi jangan cuma rutinitas. Ada orang gitu berdoa, lisannya ngucapin tapi hatinya nggak hadir. Pikirannya nggak merenung. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, dia baca Rabbi ghfirli wali, tapi dia nggak renungin dengan hatinya. Nah ini dia tidak penuhi syarat. Harusnya pelan-pelan saja doanya, kemudian dihadirkan hatinya di saat itu. Tunjukkan kepada Allah kita butuh hasil dari doa itu. Itu namanya khusyuk. Jadi betul-betul ibu tunjukkan sama Allah butuh. Seperti kalau kita lagi mau pinjam uang sama orang, gimana sih kita meyakinkan orang itu? Kita datang, kalau perlu anak kita lagi sakit dibawa, kita perlihatkan untuk meyakinkan dia. Sebenarnya lebih kepada hal seperti itu. Allah lebih pantas untuk kita hadirkan hati kita. Sama manusia saja Bu, kalau kita lagi ngobrol, tapi mata kita melihat ke sana sini, kita seperti tidak fokus dengan apa yang kita ucapkan, atau tegur sapa cuma basa-basi. Orang juga tidak nyaman. Orang kalau dari hati itu beda. Ibu-ibu juga tahu mungkin kalau masak ya, 2 orang ibu masak nasi goreng yang sama, kalau satu tulus dari hatinya, dia nikmatin, dia betul-betul niat bagaimana dia memberikan yang terbaik buat suaminya, buat anaknya, buat tamunya. Itu beda rasanya. Padahal bumbunya sama, wajannya sama, jenis berasnya sama, tapi beda. Sesuatu yang dikerjakan dari hati itu beda. Menata rumah karena hati memberikan hadiah pada orang karena tulus dari hati itu beda sekali.
Jadi memang kita harus konekkan dengan hati kita. Nah seperti itulah berdoa. Di sini dimudahkan oleh beliau dengan perkataan penuh keinginan akan ganjaran pahala dari Allah. Jadi ibu betul-betul cara hadirkan hatinya adalah berharap mengejar pahala dari doa itu. Karena doa itu kan ibadah Bu ya. Ibu lihat hasilnya atau belum lihat hasilnya tetap dicatat pahala. Nah, itu. Dan juga disertai rasa takut kepada azabnya. Karena itu sudah kita jelaskan Allah itu murka pada orang yang tidak mau berdoa. Kan gitu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man lam yadu'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa sama Allah justru Allah marah padanya. Jadi kita takut malah ya. Kita punya rasa takut, itu diistilahkan dengan roja, berharap rahmat Allah, dan khauf, takut dari siksa Allah, atau takut dari murka Allah karena kita tidak berdoa. Kita sudah sebutkan juga seorang penyair Arab yang mengatakan jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Ya, Allah justru marah kalau kita tidak manja, tidak minta. Apalagi datangnya cuma musiman. Pas ada masalah baru berdoa. Nah, ini agak unik ya. Nah di sini dikatakan atau diangkat dalil oleh penulis, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria dan keluarganya. Di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 89 sampai ayat 90. Yang bunyinya wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Perhatikan nanti jadi saksi bahasan kita ini sebenarnya akhir ayat ya. Tapi ini satu rangkaian, satu ayat di ayat atau dua ayat 89 dan 90. Terjemahannya dan ingatlah. Saya sudah bilang kalau ada tata kata ingat Bu dalam Al-Quran berarti pelajarilah. Ya. Karena kan kita nggak mungkin hadir di kehidupannya Nabi Zakaria kan gitu. Tapi diingatlah artinya pelajarilah. Dan ingatlah kisah Zakaria tak kala ia menyeru Rabbnya berdoa. Allah suruh kita ambil pelajaran dari kisah doanya Nabi Zakaria. Emang apa sih yang dia doa? Dia mengatakan ya Robku. Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan itu artinya Rob. Seperti kalau bilang Robbik firli wali itu kita kan panggil Rob. Ini panggilan yang mulia untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kalau Allah pencipta kita. Dia mengatakan ya Robku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Sebelum kita lanjutkan, Nabi Zakaria berdoa begini Bu, karena dia diuji oleh Allah belum dikasih anak. Ya, Nabi Zakaria itu kurang lebih menikahnya umur 30 tahun, istrinya 25 tahun, tapi istrinya mandul. Gak punya anak, gak bisa punya anak. Kemudian dia berdoa minta anak dari istri yang mandul itu. 10 tahun dia berdoa belum dikasih, 20 tahun dia berdoa belum dikasih, 30 tahun dia berdoa belum dikasih. Ini Nabi Zakaria kisahnya unik ya. Dia berdoa Bu sampai umurnya 100 tahun. Tidak berhenti berdoa. Dia terus minta dari Allah dari Allah anak dari istrinya mandul. Berarti di saat Zakaria alaihissalam umur 100 tahun, istrinya itu sudah 90 tahun. Tetap dia berdoa. Minta dikasih anak dari istri yang mandul ini. Ya. Dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Diikuti dengan penuh keyakinan dalam hatinya kalau Allah akan memberikan. Lalu dia mengatakan, maka Allah mengatakan kami perkenankan doanya. Kami kabulkan. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, anak laki-laki, ya diberikan nama langsung dari langit oleh Allah bernama Yahya. Dan Allah nobatkan Yahya menjadi nabi juga. Tentu kalau ibu mau baca kisah lebih lengkap, Nabi Zakaria ini nanti kita bacakan sebentar di surah Maryam. Ya nanti kita baca sebentar, selesai saya baca terima ini kita akan buka aplikasi Al-Quran kita, surah Maryam, surah nomor 19 di beberapa belas ayat pertama. Itu kisah tentang Nabi Zakaria ini. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Perhatikan bahasa Arabnya, wa aslahna lahu zaujah. Dan kami perbaiki keadaan istrinya. Salah satu maknanya adalah
Kami buat istrinya bisa hamil dalam kondisi mandul dan sudah tua. Sebagian ulama tafsir mengatakan istrinya emosional, Allah ubah sifatnya menjadi sangat santun, ramah. Allah perbaiki keadaannya. Jadi banyak yang Allah ubah. Mandul jadi subur, melahirkan di waktu tua, dan Allah ubah karakternya. Karena doa Nabi Zakaria yang tidak berhenti minta itu. Sesungguhnya sebabnya kenapa Allah kasih ini, bukan hanya karena mereka seorang nabi, bukan hanya karena Nabi Zakaria nabi dan ini keluarga nabi, tapi Allah menyebutkan sifatnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Azan, sholat, puasa, waktu puasa. Pokoknya tidak pernah ketinggalan dalam mengerjakan perintah. Mereka selalu segera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Nah ini jadi tadi yang dimaksudkan ya. Dia berharap Allah terima doanya, sambil satu sisi dia cemas jangan sampai Allah tolak. Sehingga berada di dua sifat ini, atau dua karakter ini, kita jadi selalu berjaga-jaga. Tidak pernah berhenti untuk berdoa sampai kita lihat hasilnya, karena kita berharap Allah terima. Satu sisi kita cemas jangan sampai Allah tidak berikan. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Di sini makna khusyuk tadi sudah kita jelaskan, hadir hatinya. Baik, kita coba lihat ya aplikasi Al-Quran, Bu. Silakan dibuka di surah Maryam. Di surah nomor 19 ya, ayat pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Ini ulama tafsir mengatakan potongan-potongan huruf hijaiyah di awal Al-Quran itu Allah lebih tahu maknanya. Seperti Toha, seperti Yasin, seperti Alif Lam Mim, seperti Hamim. Semua itu Allah lebih tahu artinya. Ada sebagian ulama mengatakan ini adalah nama lainnya surah itu. Jadi kayak misalnya ini bisa surah Maryam, bisa juga surah Kaf Ha Ya Ain Shad gitu ya. Lalu Allah mengatakan, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini hai Muhammad dan hai orang-orang yang baca Quran adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Apa rahmatnya Allah kepada Nabi Zakaria? Setelahnya dikatakan, ayat 3-nya, Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Itu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Sebagian ulama tafsir memaknakan khafiyya itu bukan lembut tapi sembunyi. Suara kecil dan menyembunyikan. Alasannya kenapa? Karena Nabi Zakaria waktu Allah ijabah doanya umurnya sudah 100 tahun. Dia minta, ya Allah kasih aku anak dari istri yang bandul ini. Beliau tidak mau didengar oleh orang. Karena permintaan ini gimana? Di akal manusia kayaknya nggak masuk akal. Minta anak dari istri yang sudah 90 tahun mandul lagi kan gitu. Makanya dikatakan khafiyah. Nah yang menjelaskan Nabi Zakaria sudah tua ayat setelahnya. Ayat 4-nya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, ya Tuhanku sungguhnya tulangku telah lemah. Dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Semuanya sudah putih rambutnya. Sudah 100 tahun umurnya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Maknanya aku tidak mau berhenti berdoa. Selama, saya pernah jelaskan ibu kalau masih ingat ya. Selama ibu minta bukan sesuatu yang bentrok dengan sunnatullah. Ibu tidak suka laki-laki, ibu bilang ya Allah hilangkan laki-laki. Enggak mungkin. Mustahil, sunnatullah laki-laki harus ada. Kan gitu. Ibu tidak suka malam, ya Allah hilangkan malam. Itu bentrok sama sunnatullah, nggak mungkin. Tapi selama tidak bentrok dengan sunnatullah, seperti di sini. Walaupun sebenarnya secara ilmu medis mungkin wanita kalau sudah manufos 40, 50, 60 tahun sudah nggak bisa punya anak. Tapi beliau menganggap itu adalah alam manusia. Di sisi Allah bukan mustahil karena tidak bentrok dengan sistem. Secara fitrah perempuan bisa melahirkan, mau muda mau tua, tidak ada urusannya. Berarti bukan mustahil. Makanya beliau selalu berdoa. Lalu beliau sampaikan, beliau mengatakan, saya tidak pernah kecewa. Artinya selama ini saya tidak mau putus asa, tetap saya akan selalu minta. Di ayat 5-nya, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Ini alasan kedua.
Selain beliau sudah tua, beruban, sudah sangat tua, alasan kedua kenapa dia tidak punya anak ini. Dan sungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku, maksudnya penerusku. Sekarang gak ada anak, aku mau meninggal, aku ini seorang nabi. Jangan sampai gak ada yang melanjutkan estafet dakwah ini. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Nah ini sebab kedua, istrinya mandul gak bisa punya anak. Tapi apa dia bilang? Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Jadi dia minta anak dari istrinya yang mandul itu. Makanya disebutin sifat istrinya. Dia bukan minta anak secara umum, tapi dia minta anak dari istrinya yang mandul. Makanya disebutkan kemandulannya. Dan dia sebutkan di ayat 6 sebab. Kenapa dia minta anak? Untuk apa? Dan ini tidak boleh luput dari kita. Kita kalau minta keturunan, minta untuk seperti ini ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Tujuannya agar dia bisa mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Maksudnya ilmu agama, bukan harta. Karena yang termahal yang kita wariskan kepada anak-anak kita ilmu, bukan harta. Ibu kalau bekali anak-anak dengan ilmu, udah nanti dia datang sendiri rezekinya itu. Kan itu. Jangan kita sibuk memakaikan baju baru, handphone baru, tapi kita lupa kosong ilmu. Jasadnya kita hiasi, tapi ruhnya gentong kosong. Ya. Jadi makanannya jasad kita sudah tahu. Nasi, ayam, buah, kita minum air itu tuh jasad. Kalau ruh itu ilmu. Ibu dan bapak duduk begini, itu sedang memberikan makan ruh kita. Jadi ruhnya, kalau ruh itu kuat, biar fisiknya biasa, itu akan kuat. Tapi kalau ruhnya lemah, biar fisiknya kekar, tetap akan lemah. Mudah sedih, mudah putus asa, karena ruhnya lemah. Ya, Ibu kalau baca tentang, dan Bapak sekalian maaf, saya baru lihat bahwa Bapak bergabung ya. Jadi kalau baca tentang riwayat fisiknya Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, yang kata Nabi SAW, kalau imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, imannya semua umat ini, semua umat, semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'in, semua yang sudah meninggal, semua yang masih sementara hidup kayak kita sekarang, yang akan lahir nanti sampai akhir zaman. Semua umat ini, miliaran orang ditimbang imannya, ditimbang sebelah, Abu Bakar tetap lebih berat. Ini bukan perbandingan 1 lawan 1, enggak, bukan 1 lawan 10. Satu Abu Bakar, semua umat ini, kita semua ditimbang imannya, Abu Bakar tetap lebih berat. Imannya luar biasa. Tahu Abu Bakar itu fisiknya, disebutkan riwayat kurus. Kalau ditiup angin kedorong fisiknya. Tapi ruhnya kuat sekali. Dan itu ruhnya sangat kuat, padat dengan ilmu dan iman. Orang seperti ini tegar dalam menghadapi kehidupan. Nah, seperti itulah ya. Jadi mengatakan tujuannya anak ini agar mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, maksudnya ilmu ya. Dan ini permintaannya, jadikanlah ia anak ini kalau engkau kasih ya Allah, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi, maksudnya orang saleh. Sebelum lahir sudah minta anak itu jadi anak saleh. Saya pernah ingatkan Bu dan Bapak sekalian, coba jadikan bagian dari doa kita ya. Selain kita minta anak-anak supaya jadi anak-anak yang baik dan soleh, minta ya Allah, jangan sampai ada satupun di antara keturunanku terjerumus pada dosa yang pernah aku terjerumus padanya. Itu penting. Jadi kalau kita pernah buat dosa apa, jangan terjadi pada anak kita. Minta kepada Allah SWT, buat mereka sebagai penutup kesalahan kita. Supaya anak-anak ini justru, kita misalnya baru baca Quran bisa umur 35, umur 40 tahun. Mungkin juga hafalan kita cuma beberapa surah. Anak-anak gak boleh begitu. Jangan dijadikan sama. Ibu pakai jilbab umur 30 tahun. Anak-anak kalau perlu dari kecil, tutupin kesalahan kita di mereka. Jangan malah wariskan tidak baik. Maaf, ada orang yang hamil di luar nikah. Ibu juga dulu begitu kok. Gak apa-apa nak. Gak apa-apa gimana ini? Ini kebodohan mewariskan dosa. Kan gak boleh. Nah seperti itulah. Ini contohnya. Buat mereka diridhoi. Ayat 7-nya. Datanglah berita gembira kepada Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Hai Zakaria, karena tidak pernah putus asa beliau berdoa puluhan tahun,
Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Jadi di sini Allah kasih, dia minta anak, tidak disebutkan Nabi Zakaria mau laki-laki atau perempuan, Allah kasih anak laki-laki. Allah berikan nama Yahya, gitu kan? Dan Allah ciptakan fisiknya, karakternya, namanya belum pernah ada orang seperti Nabi Yahya. Dalam ayat Al-Quran lain kami jadikan dia sebagai nabi, gitu ya. Kemudian Nabi Zakaria di ayat 8-nya Allah nukil bagaimana fitrah dia sebagai manusia. Dia manusia biasa. Walaupun dia seorang nabi, dia mengatakan, Qala Rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imra'ati akiran wa qad balagtu minal kibari itiyah. Nabi Zakaria bertanya kembali kepada Jibril yang bawa berita dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul?" Nah, ini sekali lagi penekanan, berarti dia bukan minta istri baru, minta dari istri yang mandul ini, gitu kan? Ini yang hamil. Makanya diulangi lagi, dia bilang, bagaimana aku bisa punya anak dari istri yang mandul ini? Dan lalu dikatakan juga, dan aku sendiri sungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Ya. Jadi laki-laki pun kalau tua mungkin kualitas spermanya pun sudah berkurang. Lalu kemudian Jibril menjawab, utusan dari Allah di ayat 9-nya, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Tuhan berfirman, demikianlah, ya, hal itu adalah mudah bagiku dan sungguhnya telah aku ciptakan kamu hai Zakaria sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Sebagaimana kau bisa aku ciptakan hai Zakaria, aku juga bisa ciptakan anak ini walaupun dari istrimu yang mandul. Di ayat 10-nya, Nabi Zakaria alaihissalam itu meminta tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala kalau istrinya hamil. Jadi dia tidak berharap nunggu nanti mual, ngidam, perutnya besar, enggak minta begitu. Minta saking gembiranya, minta Allah langsung kasih tanda dari sisi Allah kalau istrinya hari pertama hamil gitu ya. Di ayat 10-nya dikatakan, qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Artinya begitu istriku hamil nih, aku sudah tahu. Lalu kemudian Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Maksudnya Nabi Zakaria hilang suaranya tiba-tiba. Itu tanda istrinya hamil. Dalam sebuah atau dalam beberapa buku tafsir disebutkan, itu Nabi Zakaria cuman bisa bertasbih. Kalau bertasbih suaranya keluar. Kalau untuk ngomong yang lain tidak ada suaranya. Selama 3 hari. Berarti itu tanda-tanda istrinya sudah hamil gitu ya. Di situ Allah mengatakan, kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal kamu sehat. Ya. Lalu ayat 11-nya supaya dia bisa nanti tetap ya komunikasi dengan umatnya, masyarakatnya, walaupun nanti suaranya hilang, dia udah langsung keluar di saat itu sebelum suaranya hilang agar umatnya tetap didakwahi. Dikatakan di ayat 11-nya, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maka ia, maksudnya Zakaria, keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberikan isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Jadi ini tetap dakwah yang disampaikan. Ya, selama 3 hari soalnya suaraku akan hilang ya, seakan-akan begitu. Maka jagalah zikir kepada Allah SWT. Ini dakwah beliau kepada umatnya. Kemudian ayat 12-nya, ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya. Ini setelah Yahya lahir, hai Yahya, Allah SWT berfirman kepada Yahya melalui Jibril alaihissalam, ambillah alkitab atau kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, hafal, amalkan isinya, ajarkan kepada Bani Israel, dan kami berikan kepadanya hikmah selama ia masih kanak-kanak. Hasil hikmah itu dia nggak pernah nakal, selalu sifat kedewasaan dan bijaksana pada dirinya ada, masih kecil, dari masih kecil.
Ayat 13-nya, wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengasihi dia, dan juga Allah selamatkan dari semua pelanggaran dosa. Jadi dia tidak bisa berbuat dosa. Memang umumnya semua nabi-nabi begitu ya. Jadi salah satu doa yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisinal mukhlasin. Dua kita minta. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang selalu ikhlas dan juga terselamatkan. Kalau mukhlis pakai kasrah lamnya, mukhlis artinya orang ikhlas. Kalau pakai fathah, mukhlas artinya orang yang terselamatkan. Jadi memang ada orang-orang yang Allah selamatkan. Seperti contoh Nabi Yusuf waktu tidak jadi berzina, digoda oleh Zulaiha, itu Allah mengatakan innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba kami yang mukhlas, yang kami selamatkan. Jadi ada orang-orang yang begitu. Ada orang yang mau ngajak dia berbuat dosa, atau dia Allah selamatkan dia. Nah itu namanya mukhlas. Itu salah satu yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai doa. Di sini dikatakan Nabi Yahya, salah satu sifatnya adalah kami sucikan dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa, suka patuh. Ayat 14-nya, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, dan dia seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Nah, ini ciri-ciri anak soleh mulai dari bakti dengan orang tuanya ya. Nah, ini termasuk sifatnya. Lalu ayat terakhir ayat 15 tentang Nabi Zakaria ini dan anaknya Yahya alaihi wassalam, wa salamun alaihi yauma ulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Itu kalau ibu baca dan bapak sekalian dari ayat 16 lagi, itu tentang kisah keajaiban yang lain lagi tuh. Bagaimana Maryam hamil ya tanpa suami ya. Itu mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Tapi kita sedang tidak bahas itu ya. Karena saksi bahasan kita diangkat oleh penulis kita kisah tentang Nabi Zakaria. Tapi saya sarankan ibu nanti melanjutkan. Nah, mulai dari ayat 16 inilah sebab disebutkan surah 19 dengan surah Maryam. Karena kisah ini. Bagaimana Maryam alaihissalam. Maryam itu cirinya nggak pernah tinggalin mihrab. Di mihrab terus seharian. Kecuali darurat. Jadi dia jarang sekali kelihatan keluar dari rumah. Jadi kalau dia keluar itu jadi pandangan sorotan orang-orang. Maryam ini ayahnya bernama Imran. Ibu tahu dan bapak sekalian surah nomor 3 dalam Al-Quran surah Al-Imran. Nah itu ayahnya Maryam. Al artinya keluarga, Al-Imran. Nah Maryam ini Imran ini orang saleh. Lahir dari keturunan dia Maryam, wanita salehah. Nah karena sucinya Maryam ini sampai Allah tiupkan ruh di rahimnya Isa alaihissalam tanpa disentuh oleh laki-laki. Karena memang salah satu cirinya beliau tidak pernah sama sekali interaksi dengan lawan jenis. Itu cirinya Maryam. Sehingga Allah sucikan dia. Nah ini kisah bagaimana dia ketemu dengan malaikat Jibril. Bagaimana Jibril menjelma jadi manusia dan kemudian mengatakan akan meniupkan ruh di rahimnya. Lalu terjadilah dialog, dia mengatakan bagaimana bisa saya hamil sementara saya tidak disentuh oleh laki-laki. Dan seterusnya sampai akhirnya Jibril mengatakan itu sangat mudah dari Allah. Maka Allah tiupkan lalu dia proses hamil. Bagaimana pada saat perutnya sudah besar dia menuju ke Jericho ya. Di salah satu kota di Palestina. Biasanya kalau kita umroh plus Aqsa itu biasa ke kota itu. Itu terkenal dengan buah-buah kurmanya. Karena memang Allah suruh Maryam diceritakan dalam sini sandar di bawah sebuah pohon kurma. Lalu dia menyentuhnya maka jatuhlah rutab kurma basah yang dia konsumsi. Dan ini sebagian ulama tafsir mengatakan buah yang paling baik untuk ibu hamil kurma basah. Termasuk memudahkan melahirkan. Ternyata itu memang dipraktikin oleh banyak jemaah kita yang sudah ikut pengajian. Itu di saat konsumsi kurma basah atau rutab itu, apalagi menjelang melahirkan cepat sekali pembukaannya. Nah itu Maryam alaihissalam disebutkan di sini makan itu. Ya. Kemudian setelah itu dia bawa bayinya ke kaumnya bilang ini dari mana anak ini Maryam? Ya. Sementara kamu, ayahmu orang baik-baik, maksudnya Imran, dan ibumu juga orang baik-baik.
Lalu dia tunjuk bayi itu, lalu Nabi Isa mulai berbicara dalam buaian. Nah ini terus saja kisah Nabi Isa alaihissalam itu berlanjut sampai di ayat tepatnya di ayat 39, ayat 40, ayat 40 ya. Di situ kisah Nabi, dan setelahnya datang lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Maryam itu di ayat 41. Setelahnya datang kisah Nabi Musa, setelahnya datang kisah Nabi Ismail, setelahnya datang kisah Nabi Idris. Itu kisah-kisah Nabi-Nabi ada disebutkan di dalam surah Maryam ini. Baik, saksi bahasan kita tentang Nabi Zakaria alaihissalam, dan kalau Bapak Ibu mau lebih jauh bisa dengarkan ceramah kami di playlist YouTube judulnya Dahsyatnya Doa. Lebih panjang lebar saya jelaskan tentang Nabi Zakaria alaihissalam, dan kedepannya insya Allah kita sudah memulai tablik akbar tentang serial sahabat. Nanti di pekan kedua, Sabtu kedua Desember kita akan masuk ke kisah Nabi Adam. Kisah Nabi pertama nanti di Blok M. Antara duhur ke asar insya Allah. Baik, kita masuk selanjutnya di paragraf setelah terjemahan ayat surah Al-Anbiya 89-90 kata penulis. Merupakan keharusan bagi seorang muslim di dalam berdoa untuk menghadirkan hati. Dan ia merupakan syarat terpenting terkabulkan doa sebagaimana pendapat Ibnu Rajab rahimahullah dalam Musnad Imam At-Tirmidzi. Abu Hurairah ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'un min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kamu kepada Allah sedang kamu yakin akan dikabulkan doa tersebut. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Ya. Jadi kalau ibu hanya asal-asalan, Bapak Ibu sekalian berdoa, tidak diterima sama Allah SWT. Ini syarat harus hadir. Nah, salah satu syarat hadir tadi adalah kita berharap pahalanya dan takut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya dikatakan, sungguh Allah telah memerintahkan kepada orang yang berdoa untuk menghadirkan hati dan merendahkan diri sewaktu berzikir dan berdoa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Jadi tidak boleh kita bersombong, kita harus menyombongkan diri, kita harus merendah di hadapan Allah, menunjukkan kalau kita butuh dengan doa itu, dan juga rasa takut ditolak. Ya, rasa takut tidak diterima. Kita kalau sholat, kita kalau puasa, kita kalau haji, ada rasa takut ibu nggak diterima, itu akan kita jaga maksimal, ya seperti itulah. Dan juga ini poin penting, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, berdoa, berzikir, nggak usah teriak-teriak, ya, mengganggu orang lain misalnya, ya, cukup kita berdoa sendiri, ya, boleh kita keluarin suara tapi sebatas ya kita dengar, atau kebetulan memang kalau kita memandu orang berdoa, ya mungkin kita harus kayak saya nanti misalnya ditutup penutupan materi, biasanya kita berdoa misalnya, nah itu kita kerain suara karena orang mesti dengar gitu. Tapi kalau kita berdoa sendiri sengaja pakai mikrofon ganggu orang semuanya, ini dilarang dalam ayat ini tuh. Dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, maksudnya meninggalkan zikir dan doa. Nah itu syarat yang keempat tentang masalah menghadirkan hati sewaktu berdoa. Kita masuk sekarang syarat kelima, dan ini penutupan ya di syarat dikabulkannya doa. Karena ada 5 syarat ya menurut penulis itu. Yang kelima adalah adanya keinginan yang kuat, tekad dan kesungguhan dalam berdoa. Seorang muslim apabila memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia pastikan permohonan tersebut diiringi dengan keinginan yang kuat, menunjukkan kepada Allah kalau saya butuh, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang istisna atau mengecualikan dengan mengatakan jika engkau menghendaki. Jadi nggak boleh ibu bilang ya Allah berikan saya rezeki jika engkau ingin ya Allah.
Jadi jangan bilang begitu. Itu seperti orang yang ragu. Ya Allah karunia aku anak kalau engkau mau. Enggak, Nabi SAW larang itu. Udah, ya Allah berikan saya keturunan. Ya udah. Dan juga kalau kita berdoa sama Allah, makin global makin bagus. Misalnya ibu bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki. Berikanlah aku keturunan. Berikanlah aku pendapatan umum aja. Jangan detail. Karena kalau detail misalnya ibu bilang, ya Allah nikahkan aku sama si fulan. Misal. Ternyata memang untuk nikah sama dia ini, itu ada poin-poin yang harus kita jangkau. Kalau misalnya itu belum bisa, maka tidak akan bisa. Misalnya, atau orang itu, dia akan meninggal 2 hari lagi. Misal, ajalnya datang. Allah tidak ingin terjadi hal tersebut misalnya. Maka itu bisa saja jadi pembatas-pembatas gitu ya. Saya juga pernah berbagi kisah tentang salah satu dosen di Universitas Syarmuk, dan ini sahabat dekat kami, Profesor Dr. Ziyad Abadi Hafidahullah. Beliau bilang, saya pernah waktu sebelum nikah semangat sekali ingin punya anak laki-laki. Saking semangatnya saya berdoa begini, ya Allah jangan engkau karunia aku anak kecuali laki-laki. Berdoa ini dari sebelum nikah. Dia bilang saya menikah, setiap kali istri saya hamil keguguran. Karena yang di rahimnya perempuan. Karena kan dia berdoa begitu, ya Allah jangan kasih aku anak kecuali laki-laki. Begitu. Sampai dia cerita kalau tidak salah, istrinya itu keguguran 4 atau 5 kali. Dia bilang setelah itu saya juga stres nih. Akhirnya saya tanya guru saya, guru beliau Syekh Albani. Rahimahullah, seorang ulama hadis yang masyhur. Ibu biasa baca, disahihkan oleh Syekh Albani. Ini muridnya Syekh Albani. Dia bilang saya datang kepada Syekh Albani lalu saya katakan, Syekh, kejadiannya begini. Kata Syekhnya, kalau kau minta kepada Allah keturunan yang baik. Tidak usah sebutkan laki-laki, perempuan, tidak usah. Biar Allah lebih tahu. Dia bilang setelah itu saya ubah doa saya. Ya Allah berikan saya keturunan yang baik. Istri saya hamil melahirkan. Sekarang anaknya 5 kalau nggak salah. Laki-laki dan perempuan. Contohnya ya. Jadi kita lebih baik minta jodoh yang terbaik di pandangan jodoh yang soleh, yang soleha, rezeki yang baik, ya, apalah semuanya, pergaulan yang baik, segala macam kita minta secara umum. Nanti Allah datangkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kalau ibu lagi sakit, misalnya bapak ibu bilang saya, Allah selamatkan aku dari semua penyakit. Bukan cuma penyakit yang sedang kita alami. Jadi nanti penyakit itu sembuh, penyakit yang lain tidak jadi datang, nah gitu. Kan gitu, lebih baik kan gitu. Ada orang ganggu kita, ya Allah selamatkan aku dari semua orang yang jahat. Jadi orang itu kita selamat dari, dan semua yang mau datang setelahnya kita selamat. Daripada cuma ya Allah selamatkan saya dari tetangga saya yang jahat. Cuma itu saja. Nanti kalau datang lagi dari tetangga yang lain, berdoa lagi. Gitu. Jadi kita minta secara umum, itu jauh lebih tepat. Baik, di sini diangkat hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazim fid du'a." Wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allah la mustakriha lahu. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia memiliki keinginan yang kuat dalam berdoa tersebut. Memang dia menunjukkan dia butuh doa itu. Jangan ia berdoa sambil mengucapkan, ya Allah jika engkau kehendaki berikanlah kepadaku. Jangan bilang itu. Minta dengan betul-betul tunjukkan saya mau ya Allah. Saya butuh ini, gitu. Jangan bilang jika engkau, ini Nabi yang bilang, jika engkau berkehendak berikanlah kepadaku. Sesungguhnya Allah tidak ada yang dapat menuntut paksa terhadapnya. Maksudnya itu seakan-akan kita tidak pasrah sepenuhnya pada Allah. Padahal sebenarnya Allah itu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan dalam riwayat lain, fa innallaha la mukriha lahu. Sesungguhnya Allah tidak ada yang dapat memaksanya. Kemudian dalam riwayat yang penutup ya, yang terakhir di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alata wa liyu'azzimil rakbah, fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Hendaklah jangan ada di antara kamu yang berkata atau berdoa, ya Allah ampuni aku bila engkau kehendaki. Bilang saja, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Jangan bilang bila engkau ya
kehendaki. Ya Allah kasihi aku jika engkau kehendaki. Ini Nabi larang, jangan bilang itu. Melainkan hendaklah ia tekadkan atau tegaskan permohonannya dan menguatkan keinginannya. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pemberian apapun yang Allah berikan yang memberatkan Allah. Tidak ada sesuatu yang memberatkan. Karena kalau kita bilang, ya Allah ampuni aku bila engkau mau. Seakan-akan bisa saja kalau itu berat bagi Allah, Allah nggak kasih. Nggak ada urusannya, tidak ada yang berat bagi Allah. Selama ibu tidak bentrok dengan sunnatullah tadi saya bilang. Walaupun mustahil di mata manusia. Ada dokter vonis ibu dan bapak sekalian, Anda tidak mungkin sembuh. Nggak ada. Itu pendapat dia manusia. Bilang sama Allah, ya Allah sembuhkan aku. Karena Allah maha penyembuh. Walaupun mustahil di mata manusia. Tidak ada yang mustahil. Selama ibu tidak bentrok dengan sistem yang Allah buat, maka pastikan Allah akan terima. Nah, ini poin yang sangat penting dalam syarat penerimaan doa.